Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan Kota Waringin Timur menggelar pasar murah selama bulan suci Ramadan. Keberadaan pasar murah ini dirasakan sangat membantu warga saat harga sejumlah kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan selama bulan Ramadan. Warga Sampit Kota Waringin Timur silih berganti mendatangi pasar murah yang digelar di kantor Kelurahan Mentawa Baru Hilir. Pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan setempat ini menjual beras dan minyak goreng dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran. Hanya dalam waktu 1,5 jam, sebanyak 2,5 ton beras dan 1 ton minyak goreng langsung habis dibeli warga. Untuk satu sak beras 5 kg dijual dengan harga Rp50.000, sedangkan minyak goreng dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Adanya pasar murah ini dirasakan sangat membantu perekonomian warga, apalagi harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan selama bulan suci Ramadan. Itu kan karena di bulan puasa ini kan serba mahal gitu kan, jadi terbantunya karena ada pasar murah ini, jadi perekonomian jadi terbantu aja. Pasar murah untuk komoditasnya beras dan minyak goreng. Pasar murah ini bertujuan untuk kontribusi kita dalam pengendalian inflasi daerah. Nah, kita tahu bahwa inflasi kita ini komoditas penyumbangnya salah satunya adalah beras dan minyak goreng. Nah, harapannya dengan memberikan subsidi harga yang lebih murah dari pasar umum, membantu masyarakat lah. Di daya beli mereka akan terbantu. Ini beras kita 2,5 ton, kemudian minyak 1 ton. Selama bulan suci Ramadan ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Waringin Timur akan menggelar pasar murah secara rutin. Langkah ini dilakukan guna menekan lonjakan harga sembako yang kerap terjadi di pasaran selama bulan puasa. Masud Badarudin, Hayat TV. Wakil Bupati Irawati menyerahkan berkas pidato pengantar Bupati dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Kota Waringin Timur tahun 2022 saat rapat paripurna DPRD Senin 27 Maret 2023. Dalam rapat paripurna ini, pidato pengantar Bupati dalam penyampaian LKPJ 2022 tersebut dibacakan oleh Wakil Bupati Irawati. Menurutnya, laporan keterangan pertanggungjawaban memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintah meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah. Selain itu, ungkap Irawati, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada tahun anggaran sebelumnya serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi pada tahun 2022 secara global masih mempengaruhi kondisi perekonomian secara nasional dan tidak terkecuali di Kabupaten Kota Waringin Timur. Hal ini masih menjadi pertimbangan pada penyusunan kebijakan dalam APBD tahun 2022, kata Irawati. Apabila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2022 ini masih banyak kekurangan, Pemkab Kotim memohon maaf dan ini akan menjadi bahan evaluasi serta monitoring bagi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur demi perbaikan di masa depan. Dalam upaya bersama-sama untuk meneruskan menuntaskan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur. Normansa, Hayat TV.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Waringin Timur merilis beberapa bahan pokok yang diperkirakan sebagai penyumbang inflasi selama bulan Ramadan. Data ini berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Kotim Edi Surahman saat rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID baru-baru ini. Meski angka inflasi Kotim saat ini bisa dikatakan rendah, langkah antisipasi tetap harus dilakukan mengingat lonjakan harga bahan pokok yang sering terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan. Edi mengungkapkan komoditas yang menjadi penyumbang inflasi dalam 3 tahun terakhir seperti minyak goreng, daging ayam, telur ayam ras, dan ada juga bawang merah. Selain itu ada pula rokok dan beras yang juga menjadi pemicu inflasi pada bulan lalu. Saat ini yang menjadi fokus adalah bahan pokok yang diperkirakan menjadi penyumbang inflasi pada bulan Ramadan, sehingga dari beberapa komoditas tersebut menjadi gambaran bagi pemerintah daerah agar lebih waspada sehingga tidak terjadi lonjakan harga saat Ramadan ini, seperti dengan menggelar pasar penyeimbang. Edi menambahkan, angka inflasi Kotim pada 2023 cukup rendah jika dibandingkan dengan 2022 lalu, bahkan cenderung menurun, yakni bulan Februari berada di 0,10% dan bulan Januari 0,11%. Nurmansa, Hayat TV. Ajang Forfeo Bersaudara Cup 2023 yang digelar Sampit Football Legend dengan mempertemukan 4 tim terbaik dari kalangan institusi perkebunan hingga komunitas sepak bola berakhir sudah. Hasilnya Polres Kota Waringin Timur tampil perkasa dengan meraih trofi sebagai juara 1 setelah meraih poin sempurna dari 3 tim lainnya. Asa untuk merengkuh sebagai tim terbaik pada gelaran bertiter Forfeo Bersaudara Cup 2023 diawali Polres Kotim saat meraih kemenangan usai menaklukkan Kodim 1015 Sampit dengan skor 3-1. Meski kedua kesebelasan saling jual beli serangan, namun dengan permainan impresifnya, Polres Kotim pelan tapi pasti sukses merobek gawang Kodim 1015 Sampit. Pada laga kedua saat bentrok dengan Sampit Football Legend, keperkasaan Polres Kotim berhasil diredam dari kesebelasan bertabur bintang yang di era kejayaannya tergabung dalam Persesam Sampit. Di sepanjang laga 1 kali 25 menit tersebut, kedua tim saling menggedor pertahanan lawan namun skor tetap imbang 0-0. Di laga pamungkas atau pertandingan ketiganya, Polres Kotim kembali menggebrak melalui permainan cepat hingga membuat barisan pertahanan PT Rimba Makmur Utama atau RMU harus ekstra keras menahan gempuran lawan. Hasilnya 1 gol manis tercipta sekaligus mengantar Polres Kotim sebagai juara pada ajang Forfeo Bersaudara Cup 2023 setelah meraih poin sempurna dari 3 laga yang dilakoni. Manajer sekaligus Kapten Tim Polres Kota Waringin Timur FC, Marjoni, mengatakan sukses sebagai juara 1 ini berkat kerjasama dan kekompakan antar pemain. Seraya memberikan apresiasi atas turnamen ini khususnya kepada panitia pelaksana dari SFL Sampit dan PT RMU yang memfasilitasi event ini. Terima kasih atas Polres Kotim atas pertandingan tadi dengan semangatnya. Akhirnya Polres Kotim bisa menjuarai Forfeo pada sore hari ini, dan terima kasih kepada panitia telah melaksanakan pertandingan ini dengan lancar dan sukses. Semoga ke depan semakin sukses dan semakin jaya. Polres Kotim jaya. Berikutnya, menurut perwakilan dari PT RMU Desmond selaku pihak yang memfasilitasi event ini, berharap turnamen ini sebagai sarana meningkatkan tali silaturahmi antar insan bola di bumi Habaring Hurung. Jadi mudah-mudahan dengan Forfeo Bersaudara ini kita bisa terus meningkatkan kebersamaan dan kekompakan. Semoga kita terus bisa berpartisipasi dalam hal ini, menjadi salah satu pihak yang memang benar-benar juga peduli dengan olahraga di Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya di cabang sepak bola.
Sementara itu, menurut Eksekutif Komite atau Exco PSSI Kalimantan Tengah yang secara khusus memantau turnamen ini, M. Yadi Mu'ad, menegaskan pihaknya memberikan apresiasi atas digelarnya turnamen ini seraya menjadi contoh bagi pihak lainnya dalam kepedulian dan dukungan di bidang olahraga. Saya selaku Exco PSSI Kalimantan Tengah mengapresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan Porpeo yang dilaksanakan Sampit Football Legend bekerja sama dengan RMU. Mudah-mudahan berbagai kegiatan turnamen seperti ini akan terus dapat dilaksanakan dan mudah-mudahan ada pihak ketiga lagi yang bisa berpartisipasi dalam rangka memeriahkan, menggalakkan sepak bola di Kota Waringin Timur ini. Sehingga cikal bakal bibit-bibit potensial nantinya akan bisa muncul untuk mewakili Kota Waringin Timur di kancah regional Kalimantan Tengah, bahkan bisa sampai ke nasional. Pada ajang turnamen Porpeo Bersaudara Cup 2023 untuk juara 4 oleh PT RMU, juara 3 Kodim 1015 Sampit, juara 2 diraih SFL Sampit dan juara 1 direbut Polres Kota Waringin Timur. Normansa, Hayat TV. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Waringin Timur, Hendra Sia, mengingatkan agar Satpol PP menindak tegas minimarket yang beroperasi tidak sesuai peraturan daerah, tanpa harus menunggu laporan. Ramadan suci dan indah menawan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Halikinur SIMM, Bupati Kota Waringin Timur beserta seluruh keluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi seluruh umat Islam Kabupaten Kota Waringin Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan puasa, serta memberikan kita banyak pahala dan berkah di bulan suci ini. Selama bulan Ramadan, marilah kita memperbanyak ibadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya berharap Ramadan kali ini menjadi momentum yang spesial bagi kita semua, di mana kita dapat merenungkan diri, menghargai kehidupan dan mempererat tali silaturahmi antara sesama umat muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam menjalankan puasa dan menerima amal ibadah kita dengan penuh kerjaannya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Semoga kita dapat mencapai kemenangan di akhir bulan suci ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu durjana berbajukan kesenangan, menghadang kemaksiatan, bertopeng kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.
Selamat datang bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjalani bulan penuh berkah ini dengan penuh kebahagiaan. Mari gunakan kesempatan ini untuk membersihkan hati dan memperbaiki diri, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Haji Tajuddin Asra, pemimpin Bank Kalteng Cabang Sampit, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga di bulan penuh berkah ini, bulan penuh hikmat ini, kita semua mendapatkan kesabaran, kekuatan, dan ketenangan hati, serta mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan PT Dharma Lautan Utama Cabang Kumai menghimbau kepada para calon pemudik untuk mudik lebih awal agar tidak terjadi penumpukan dan juga lebih nyaman di perjalanan. Pemerintah menghimbau agar para pemudik bisa mudik lebih awal, mengingat akan terjadi peningkatan mobilitas yang cukup tinggi saat periode mudik Lebaran. Di mana puncak mudik melalui pelabuhan atau kapal laut diperkirakan akan terjadi pada tanggal 18 hingga 20 April mendatang. Apalagi pada tahun ini aturan perjalanan telah dibebaskan oleh pemerintah pasca pandemi COVID-19. Sebagaimana himbauan pemerintah dan juga Presiden Joko Widodo, Kepala PT Dharma Lautan Utama Cabang Kumai Agus Supriyanto menghimbau kepada para pelanggan agar dapat mudik lebih awal supaya aman dan tidak berdesak-desakan. Dirinya juga menghimbau kepada warga yang berniat untuk mudik Lebaran agar jangan memaksakan diri ke pelabuhan terlebih dahulu sebelum mendapatkan tiket untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pelanggan calon penumpang sebaiknya kami himbau dari operator kapal lebih baik mudik lebih awal supaya aman, tidak decak-desakan. Nanti di Jawa juga lalu lintas akan lancar kalau mudik lebih awal. Kemudian untuk jangan memaksakan diri ke pelabuhan sebelum mendapatkan tiket ya, dari tempat asal, misalkan dari hulu atau dari tempat asal di Kalimantan. Jangan merangsek ke pelabuhan atau nyekat ke pelabuhan atau datang ke pelabuhan Kumai sebelum dapat tiket, karena potensi ada keributan atau masalah jadi gejolak karena belum dapat tiket itu Pak, karena banyak permintaan misalnya gitu ya. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan kepada warga yang ingin mudik agar berhati-hati dengan calo tiket yang biasanya banyak bermunculan selama menjelang Lebaran. Jambri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuwanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.